Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 Fisika dari kelas 10G akan menampilkan pembelajaran fisika mengenai pemanasan global. Di sini kami dibimbing oleh Pak Yogi Ginanjar dari Sekolah SMA Negeri 1 Klari. Di sini kelompok kami beranggotakan Alfi Makfira Faiza, Arya Wijaya, Elisha Margareta Malau, Intan Melani, Leran Destaliani, dan Nikaila Dita Anjani. Ini seger banget ya. Kalau di lapangan sama di kelas kita kayak gerah banget panas sih. Berarti sumpah tadi aku di kelas panas banget tau. Kipas gerah banget gini. Iya deh. Dia kan mau kayak kebakar gitu ih. Panas banget. Kalian di sini? Iya. Sini ada tau. Iya ini di sini ada ya kayak di sana panas banget. Kenapa ya? Kayaknya mah karena pemanasan global nggak sih? Apa itu pemanasan global? Tahu pemanasan global itu apa? Tahu dong. Yaudah ya. Nih bagi teman-teman yang nggak tahu pemanasan global dan ingin tahu dan bagaimana cara mengatasinya, yuk ikut aku dan teman-teman untuk menjelasinnya. Nah teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai pemanasan global, yuk kita cari tahu dulu apa itu definisi dari pemanasan global. Yang pertama, ada pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global sendiri adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming atau pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sampai 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Lalu yang kedua ada penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Karbon dioksida dihasilkan dari kegiatan di bumi seperti pernapasan serta hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Hal ini menjadi penyebab meningkatnya kadar karbon dioksida yang berlebihan sehingga seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Ada pula sulfur dioksida dan metana yang sama seperti karbon dioksida. Efek rumah kaca sebenarnya berguna pada bumi dalam hal memberi panas. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka bumi akan diselimuti dingin. Apabila tidak ada efek rumah kaca, maka suhu bumi akan berada di suhu minus 18 derajat Celcius. Karena efek ini, bumi menjadi hangat dan jika berlebihan, maka menjadi pemanasan global. Selanjutnya ada menggunakan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, dan pesawat menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat merupakan penyebab terbesar, tetapi tidak menutup fakta yang ada bahwa emisi dari kapal dan pesawat terus bertambah. Yang ketiga, penebangan hutan yang masif. Penebangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan, atau untuk alasan lain, juga menyebabkan emisi. Ketika ditebang, pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan juga menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi pastinya akan berkurang. Dan yang terakhir, konsumsi yang berlebihan. Konsumsi yang berlebihan dan boros, baik konsumsi energi listrik, bahan bakar fosil, konsumsi makanan atau minuman, konsumsi pakaian, elektronik, dan plastik yang berlebihan dari setiap individu yang akhirnya menjadi sampah, juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar. Ada beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama, suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Mencairnya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan mudah turun sehingga mudah terserang berbagai penyakit.
Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Selanjutnya ada krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Hal ini juga dapat meningkatkan kekeringan. Selanjutnya lagi ada rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan kelama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati. Selanjutnya yaitu ada solusi. Contoh pertama dari solusi yaitu ada hemat energi di rumah. Sebagian besar listrik dan panas dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Oleh sebab itu, gunakan lebih sedikit energi dengan meminimalkan kebutuhan memanaskan dan mendinginkan suhu. Beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Atau menjemur cucian alih-alih menggunakan mesin pengering. Yang kedua yaitu ada jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan untuk naik kereta atau bus. Selain itu, apabila memungkinkan, cobalah berbagi tumpangan. Kemudian yang ketiga ada menanam pohon atau reboisasi. Dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi resiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. 4. Perbanyak makan sayur. Asupan makanan juga berpengaruh dalam mengatasi pemanasan global. Cara ini dapat menurunkan dampak lingkungan secara signifikan. Produk makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi, tanah, dan air. Yang terakhir ada kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksi, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Untuk melindungi iklim, beli lebih sedikit barang baru, belanja barang bekas, perbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan lakukan daur ulang. Selanjutnya, ada kesepakatan untuk pemanasan global, yaitu Perjanjian Paris. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang luar biasa untuk menghadapi perubahan iklim ataupun pemanasan global. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution untuk periode 2020-2030. Perjanjian Paris didukung 195 negara. Perjanjian Paris akan berlaku apabila disetujui oleh setidaknya 55 negara yang menyumbangkan setidaknya 55% emisi gas rumah kaca. Batas tersebut dapat terpenuhi dalam waktu tidak terlalu lama. Melihat tingginya tingkat partisipasi dalam upacara penandatanganan perjanjian yaitu 171 negara menandatangani dan 13 negara terutama Small Island Developing Countries langsung mendepositkan instrumen ratifikasi persetujuan. Negara-negara dengan tingkat emisi tinggi seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, dan India juga menandatangani perjanjian Paris. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Indonesia dapat bergabung menjadi salah satu negara dari 55 negara pertama yang melakukan ratifikasi. Hal ini atas pertimbangan pentingnya subjek lingkungan sesuai UUD 1945 untuk perlunya menyediakan lingkungan baik bagi warga negara. Materi tentang pemanasan global dapat disimpulkan sebagai proses naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Solusi mengurangi dampak dari pemanasan global dengan hemat energi, menggunakan kendaraan umum, reboisasi, dan daur ulang. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러